Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Sahabat PSB yang berbahagia, pada kesempatan kali ini wawancara eksklusif saya adalah dengan seorang tokoh dari Jawa Tengah. Nah, ini adalah waktu yang langka ya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan beliau. Saya perkenalkan dulu, yaitu tokoh kita hari ini adalah Dr. Zunan Arif Budi Santoso, Magister Manajemen. Beliau adalah dokter dan pemilik klinik Ashifa dan Altas Medika di Desa Paguyangan dan Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan, Jawa Tengah. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu. Baik, tidak panjang kalam, langsung saja kita akan berdiskusi atau minta nasihat dari beliau yang pastinya terkait dengan kesehatan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa berbincang-bincang dengan Pak Dokter Junan. Oh ya, satu lagi buat sahabat PSB. Pak Dokter Junan ini adalah dokter yang sangat terkenal di Paguyangan. Kalau nggak percaya, Anda datang ke sana, sebelum sampai tanya saja. Pasti masyarakat Paguyangan sudah mengenal beliau dengan baik. Ya, baik, kita lanjutkan. Pak Dokter Junan, mohon bisa disampaikan kepada kami bagaimana pola hidup sehat di usia 40 tahun ke atas. Terima kasih. Untuk menjaga kesehatan di usia 40 tahun ke atas, kita tahu bahwa usia 40 tahun adalah mulainya timbul penyakit degeneratif karena usia itu. Jadi baik yang darah tinggi, mulai nongol, kencing manis, DM, gangguan di ginjal, di hati, semuanya, pembuluh darah, semua itu banyak yang mulai dari usia 40. Itu semua sebenarnya bisa diatasi sejak awal sebelum umur 40 itu untuk menjaga kesehatannya. Tapi kalau sudah terlanjur di 40 adalah bagaimana mensikapinya. Prinsipnya adalah sama, bahwa kita sebagai ciptaan Allah ini harusnya menyadari diri bahwa setiap orang tidak sama kekuatannya, kemampuannya. Jadi tidak boleh ikut-ikutan dengan orang lain. Wah, kok orang lain makan sate, saya makan sate. Tidak seperti itu, tapi harus bisa mengukur diri bahwa saya itu harus bagaimana. Untuk itu memang perlu untuk cek cek fisik, sehingga setiap saat sehingga kita tahu kondisi kita. Kalau sudah tahu kondisi kita, maka bagaimana yang ideal kita itu bisa mengetahui, menyadari apa yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah itu setiap orang berbeda-beda, tapi untuk porsi tersebut bisa kita lihat dari tinggi badan. Tinggi badan bisa kita konfirmasikan dengan berat badan. Artinya, kalau orang yang tinggi badannya misalnya 170 dengan orang yang tinggi badannya 160 dengan orang yang tinggi badannya 140, itu untuk pola makan bisa disesuaikan dengan kondisi tersebut. Artinya, berat badan ideal adalah tinggi badan dikurangi 100. Dengan kita punya modal tinggi badan dikurangi 100, itulah berat tinggi badan ideal. Untuk yang umur kurang dari 20, itu kita berharap supaya orang itu sehat, maka tinggi berat badan itu harus ideal. Untuk yang kurang dari 40 tahun, itu masih ditolerir plus minus 10%. Tapi kalau untuk yang lebih dari 40 tahun, kita harapkan jangan lebih dari 100%. Ya, tadi kalau itu kalau yang kurang dari 40%
kurang dari umur 40 tahun itu boleh sampai dengan plus 100, 10% dari 100%, yaitu tinggi badan dikurangi 100. Nah, itu jadi kilogram. Kemudian persentasenya untuk yang kurang dari 40 itu pas bisa boleh istilahnya punya kelonggaran sampai dengan 10%. Itu masih ideal. Sedangkan kalau lebih dari 40%, kita harapkan jangan lebih dari 100%. Itu nanti karena apa? Kalau sampai lebih dari 100%, maka lebih dari 100%, berat badan lebih dari 100%. Nah, 100% itu tadi tinggi badan dikurangi 100 itu. Lebih dari 100%, maka dia beban dari tubuh kita akan berlebihan. Jadi yang terutama adalah pankreas, penghasil insulin, kemudian ginjal untuk mencuci darah, dan kerja jantung. Allah menciptakan orang besarnya jantung, kemampuan pankreas, dan ginjal itu sesuai dengan tingginya. Kalau orang yang tinggi, kemampuannya mompa lebih tinggi, jadi jantungnya lebih besar. Baik, Pak Dokter. Kemudian ada pola yang sering kita dengar yaitu diet atau diet. Itu. Kira-kira pola itu untuk diterapkan dalam pola hidup sehat di usia 40 tahun ke atas, bagaimana caranya, Pak Dokter? Kalau kita diet itu artinya adalah mengatur makanan. Makanya paling gampang ngeling-eling ya diet itu dihitung-hitung. Jadi kalau kita makan dihitung-hitung. Dihitung-hitung artinya kalau kita menghitung dengan jumlah kalori sekian-sekian itu susah sekali, tidak semua orang bisa. Tapi kita kembangkan yaitu dengan cara menghitung biasanya makannya apa sih. Dengan makan yang biasanya seperti itu, kondisinya berapa, berat badannya gimana. Nah, kebiasaan makan itulah yang nanti akan bisa dicerminkan ke depan mau ditambah makanannya atau dikurangi makanannya. Nah, kita lihat otomatis gambaran daripada laboratoriumnya. Bagaimana gambaran laboratoriumnya, fisiknya. Kalau semuanya baik, maka kita harapkan untuk di maintenance supaya baik semuanya. Artinya dietnya itu adalah diatur sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya, artinya kita butuh apa? Semuanya tetap kita butuh untuk karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, kemudian air, mineral, vitamin itu dibutuhkan semuanya yang harus seimbang. Maka dikatakan diet seimbang. Nah, seimbangnya bagaimana itu tidak langsung ini sekian seimbang, setiap orang beda-beda, artinya dia bisa mengatur dari perkembangan dari hari ke hari, dimonitor, ditulis, dicatat, saya kalau makan ini seperti ini, kalau makan ini seperti ini, kalau makan ini seperti ini. Tapi setidaknya semua kebutuhan dalam tubuh kita penuhi. Baik, terima kasih Pak Dr. Junan, sangat berharga informasi yang disampaikan kepada kami. Demikian sahabat PSB, jadi dari penjelasan Dr. Junan terkait dengan pola hidup sehat di usia 40 ke atas, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama kita harus bisa menentukan perhitungannya, yaitu dengan cara tinggi badan kita ya dikurangi 100 nah itulah berat ideal. Ya baik ya. Jadi baik, jadi tinggi badan kita dikurangi 100 itulah berat ideal kita. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus mulai memeriksakan rutin ke lab, ya kan? Berapa bulan sekali Pak Dokter idealnya Pak Dokter? Kalau minimum itu setidak-tidaknya setengah tahun sekali kita cek. Ya, oke. Itu untuk cek secara keseluruhannya. Tapi kalau kita bisa ngecek misalnya sebulan sekali, kalau di kampung-kampung sekarang udah ada yang namanya posyandu lansia, harusnya kita bisa mengikuti itu terus. Itu kan sebulan sekali.
itu kita dicek, terutama untuk tensinya, bagaimana perkembangannya, untuk gula darahnya, asam uratnya, itu yang paling gampang di puskesmas ada, di semua puskesmas Indonesia ada semuanya, itu bisa kita laksanakan untuk memonitor kondisi kita. Oke, baik. Ya, jadi untuk poin yang kedua tentang pemeriksaan rutin di lab, ya itu tergantung dari kondisi kita. Kalau kita masih relatif sehat, mungkin bisa dilakukan 6 bulan sampai setahun sekali. Tapi kalau kita sudah ada keluhan tertentu, maka akan lebih rutin, lebih baik sehingga kita bisa mengetahui kondisi badan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kesimpulan dari wawancara saya dengan Dr. Junan adalah program diet atau diet, ya, di mana kita sendirilah yang tahu tentang kebutuhan yang kita perlukan dalam menjalani kegiatan kita sehari-hari. Jangan sampai berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Oke, demikian wawancara singkat saya dengan Dr. Junan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua, paling tidak untuk memberikan pencerahan dan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita, khususnya untuk yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Baik, terima kasih Dr. Junan atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan berkah pada kita semua, dan yang lebih penting lagi tadi kita bisa hidup dengan pola hidup sehat. Mungkin ada pesan sebelum ditutup dari Dr. Yunan buat kami? Iya, selain kita diet, sebenarnya yang lebih banyak mempengaruhi pada tubuh kita adalah tentang ketenangan jiwa. Jadi hindari stres, itu nomor siji. Makanya ada hidup germas itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu cek kesehatan, berolahraga, makanan seimbang, nyahkan rokok, termasuk diantara itu, dan kelola stres. Itu yang pokok. Jadi kalau kita sudah bisa mengelola stres, tidak stres, kemudian nyahkan rokok, cek itu artinya periksa, berarti kemudian makanan yang seimbang dengan olahraga, itu 5 pokok itu harus kita ikuti untuk bisa mencapai kita menjadi sehat untuk selamat. Baik, itulah pesan-pesan atau tips yang terakhir pada momen kali ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memperhatikan dengan baik, ya, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang akan mengganggu kesehatan kita dari kegiatan-kegiatan yang merugikan. Ya. Demikian, terima kasih atas perhatian sahabat PSB semua. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih pada Dr. Junan atas waktunya. Sampai ketemu lagi di wawancara eksklusif dengan tokoh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.